Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Profesor Dr. Akbarizan MPD. Saya ikut tes dosen CPNS UIN pada tahun 2008. Di antara yang menguji ujian lisan saya Dr. Profesor Akbarizan. Waktu itu dia tanya, nanti kalau Anda lulus jadi dosen, apa yang Anda lakukan? Saya jawab, saya akan nulis buku, Pak. Janji itu ya, nanti saya tagih. Sampai sekarang tak pernah ditagih. Kemudian saya jadi sekretaris LPM, Lembaga Penjamin Mutu, ketuanya Dr. Masyuri. Beliau ketua kami setelah meninggalnya Profesor Muhmidaeli. Beliau menjadi penguji saya, beliau jadi pimpinan saya. Sepanjang perjalanan itu beliau adalah orang yang tawadhu, tidak angkuh, dan kami tidak merasa beliau sebagai ketua kami. Santai, ada saatnya serius, dan saya pikir amat sangat layak untuk jadi rektor. Baiklah, judul untuk Allah, pemahaman terhadap bid'ah dan pengaruhnya terhadap khilafiyah. Mafhumul bid'ah wa atharuhu fil ijtihadat al-fiqhiyah. Saya ambil contoh kasus pada Syekh Atiyah Shaqar, Mufti Al-Azhar, dengan Syekh Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Sebetulnya ini hanya kasus saja, Al-Azhar secara umum. Saya ambil dua ini karena jabatannya sama-sama mufti. Yang satu Mufti Al-Azhar. Kemudian usia juga berbanding-banding. Masa hidupnya juga sama. Ketika mereka berfatwa tentang ziarah, tentang zikir antara salat tarawih, Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud, itu kata Syekh bin Baz, al-bid'ah al-muhdasah, al-bid'ah al-muhdasah, kata dia. Tapi kata Syekh Atiyah Shaqar, boleh. Lengkap fatwanya itu di alamat juz dengan itu, ada di Fatwa Al-Azhar, kemudian Majmu' Fatwa bin Baz. Kemudian melafazkan niat sholat, nama itu, usolli. Itu Syekh bin Baz mengatakan bid'ah, haram. Tapi kata Syekh Atiyah Shaqar, mustahab, dianjurkan. Kemudian maulid Nabi, kata Syekh bin Baz, itu bid'ah mungkarah. Dalam Majmu' Fatawa bin Baz, juz 5 halaman 176. Kata Syekh Atiyah Shaqar, boleh. Itu di antara beberapa ikhtilaf mereka dalam masalah berijtihad. Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa bisa berbeda? Itu selalu keluhan jamaah. Ini kan sama, Ustaz. Kok bisa beda ya, kata jamaah. Maka kalau kita lihat mundur ke belakang, itu adalah seperti judul kita, bahwa perbedaan tentang memahami makna mafhumul bid'ah wa atharuhu fil ijtihadat. Berbeda pemahaman yang menyebabkan mereka berbeda dalam ijtihad. Kalau referensinya, kalau kita cari-cari, yang satu mengambil dari Imam Syatibi, satu dari Imam Syafi'i. Jadi mereka ini hanya ibarat air sungai, kalau kita tengok keruh di hilir itu sebenarnya perbedaan itu pada hulunya. Yang satu hulunya di sini, yang satu hulunya di sini. Imam Syafi'i mengatakan, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Kemudian kata dia, al-bid'ah itu dalam definisi lain, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bit tariqah asy-syar'iyyah. Tujuan melakukannya seperti tujuan dalam syariat. Maka membuat-buat itu, maka itu bid'ah. Sedangkan Imam Syafi'i tidak begitu. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i al-bid'atu bid'atani.
Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bagaimana cara membedakannya mana yang mahmudah, mana mazmumah? Fama wafaqas sunnata wa huwa mahmudun wa ma khalafaha wa huwa mazmum. Jadi kalau Syatibi asalkan baru, tak ada, langsung saja bid'ah. Kalau Syafi'i tidak. Walaupun dia baru, tidak ada, tengok dulu. Kalau wafaqas syariah, mahmudun. Kalau khalafa, mazmumun. Maka kalau kita mundur ke belakang, melafazkan niat, maka langsung aja dia katakan bid'ah haram. Tapi kalau tidak mustahab. Kenapa? Karena wafaqa, untuk menguatkan hati. Litathabbut. Karena hati kadang berkata-kata. Lalu kemudian tentang maulid, nanti akan saya kutipkan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Kemudian dalil-dalil mereka juga berasalkan dari hadis Nabi SAW, hanya saja berbeda cara memahami teks hadis itu. Nah, kalau yang merah ini yang Imam Syatibi, simpel ya, asal tak ada bid'ah. Yang perlu kita analisa lebih dalam adalah yang selalu dipermasalahkan ini, yang dalil Imam Syafi'i ini. Maka perlu dinukilkan beberapa perbuatan yang dilakukan sahabat Nabi dan tidak dilakukan Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak dibuat Nabi, tidak diajarkan Nabi. Yang pertama, salat sunat wudu. Jadi kalau dipakai kaedah Syatibi yang diadopsi oleh Bin Bas tadi, ini bid'ah. Salat sunat wudu, karena tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diajak Nabi. Lalu kemudian Nabi bertanya, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, ku dengar suara terompah sendalmu di dalam surga. Apa amal engkau? Kata Bilal, aku tidak pernah berwudu, melainkan aku iringi dengan salat sunat wudu. Jadi kalau dipakai kaedah tadi, asal tidak dibuat Nabi, berarti bid'ah. Jadi andai dipakaikan kaedah Syatibi tadi, berarti kamu melakukan perbuatan bid'ah, karena tak pernah aku suruh, karena tak aku buat. Tapi kalau dipakai kaedah Syafi'i tadi, tidak dilakukan Nabi memang, tapi perbuatan itu wafaqas syariah, tidak bertentangan dengan syariah. Maka dia condong kepada bid'ah mahmudah atau bid'ah huda, lawan daripada bid'ah dhalalah. Lalu kemudian orang berargumentasi, ini kan hadis takriri, Ustaz. Ini kan hadis takriri, diakui Nabi. Dia takriri setelah Bilal itu melapor. Bagaimana kalau seandainya sampai Nabi meninggal, Bilal tak melapor? Bilal terus melaksanakan sholat itu. Dan Nabi tidak pernah mentakrir perbuatan itu. Maka perbuatan itu tetap mahmudah. Padahal tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Khubaib, sholat sunat sebelum dipancung. Qama ilaihi Abu Sirwa'ah, Uqbah bin al-Harith, faqatalahu. Wa kana Khubaib huwa sanna li kulli muslimin qutila sabran as-salata. Khubaib lah orang pertama yang sebelum dipancung itu sholat sunat 2 rakaat. Tak pernah Nabi mengajarkan, hai para sahabat, nanti kalau kalian mau dipancung, mintalah waktu untuk sholat sunat 2 rakaat. Tak apa. Tapi ketika disampaikan berita itu ke Nabi, maka Nabi menyetujuinya. Bahkan dikatakan, sanna likulli muslimin. Huwa sanna. Bukan Nabi sanna, tapi Khuwaib. Itu menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi itu bid'ah. Menunjukkan bahwa kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu berdasarkan sunnah. Itu maka Imam Syafi'i itu disebut nausurus sunnah. Jadi jangan dikatakan kalau ikut Syatibi sunnah, ikut Syafi'i bid'ah. Nah, ini tak betul. Ikut Syatibi dia dari hadis, ikut Syafi'i juga dari hadis. Dan hadis-hadis yang penuh pengambilan dalil Syafi'i inilah yang sedang kita kaji-kaji. Membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat lain. Nabi kalau mengirim pasukan perang, itu dikirim panglima, dikirim juga imam. Imam ini lain. Setiap selesai baca Al-Fatihah, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Habis itu dia baca qul huwallah.
Qul huwallahu ahadunillahu samad. Setelah itu baru dia baca ayat panjang. Rakaat kedua dia ulang lagi begitu. Habis dia baca Al-Fatihah, dia baca Qul huwallah. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini kenapa dia baca ini? Tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah dibuat Nabi selama Nabi di Madinah. Lalu kemudian apa jawab? Dikatakan Nabi SAW, kenapa kau baca Qul huwallah itu setiap habis Al-Fatihah? Kata dia, ini uhibbuha. Aku suka dengan Qul huwallah itu. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah itu membuat engkau masuk surga. Kalau dipakai kaidah tadi tentu Nabi marah. Kenapa kau baca Qul huwallah? Membuat-buat yang tak pernah kusuruh, neraka jahanam tempatmu, kata Nabi. Itu Nabi mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Setelah dilaporkan itu dia baru menjadi sunnah takririyah. Sebelum itu apa namanya? Bid'ah. Ada pula satu lagi sahabat Nabi itu lain. Setiap selesai baca ayat panjang, dia tutup dengan Qul huwallah. Setiap selesai baca ayat panjang, dia tutup dengan Qul huwallah. Lalu kemudian ketika pasukan ini pulang, dilaporkan ke Nabi. Maka kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau setiap baca ayat panjang kau tutup dengan Qul huwallah? Kata dia, innaha sifatur rahman. Karena Qul huwallah itu sifat Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membacanya dalam salat. Lalu apa kata Nabi SAW? Akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepada imammu itu bahwa Allah mencintai dia karena dia cinta kepada ayat yang menceritakan tentang sifat Allah. Itu menunjukkan pujian. Maka itulah dasar daripada Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah itu mahmudah. Kemudian kata bin Nu'man, dia salat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah, tak dia ganti-ganti. Qul huwallahu ahad. Sampai kemudian dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada sahabat. Itu menunjukkan sahabat itu pun dulu punya kekhawatiran yang luar biasa. Sahabat ini membuat sesuatu yang tak dibuat Nabi. Karena Nabi tak pernah buat ayat Qul huwallah sampai subuh. Ini kok dia baca Qul huwallah sampai subuh. Lalu apa jawab Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu satu kali sama dengan sepertiga Quran. Nabi menyetujui perbuatan dia. Yang menjadi masalah bukan setelah disetujui, karena setelah disetujui itu jadi sunnah takririyah. Tapi yang jadi masalah sebelum disetujui itu apa hukum perbuatan dia itu. Kalau dipakaikan kaidah Syatibi itu bid'ah. Tapi kalau dipakaikan kaidah Syafi'i, maka dia bid'ah huda, bid'ah hasanah. Contoh berikutnya tentang Allah Akbar kabirah. Nabi membaca salat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tapi kemudian pada saat salat itu ada satu sahabat doanya lain. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca Allah Akbar kabira? Karena doa itu tak pernah diajarkan Nabi. Lalu kemudian orang itu menjawab, aku yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan doa yang kau baca, terbuka pintu langit karena doa Allah Akbar kabira yang kau baca tadi. Lalu sejak itu tak pernah Abdullah bin Umar meninggalkan itu. Fama taraktuhunna. Aku tak pernah meninggalkan ini. Inilah dalil orang Perti dan NU mengatakan Abdullah bin Umar itu NU dan Perti. Tak pernah meninggalkan Allah Akbar kabira. Kemudian anak sahabat Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannanu badi'us samawati wal ardi wal jalali wal ikram. Mendengar itu apa kata Nabi? Sa'altallaha bismillahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sesungguhnya engkau sudah menyebut nama doa Asmaul Husna yang begitu hebat. Siapa yang membaca itu maka dikabulkan Allah doanya. Padahal doa itu tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah dibaca Nabi, tak pernah disebut Nabi, tak pernah disampaikan Nabi. Bangkit dari ruku, tidak Nabi selalu membaca Alhamdulillah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada satu sahabat lain bacaannya. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang membuat bacaan itu? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha. Aku lihat malaikat
30 sekian malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Jadi kalau dipakai kaidah bin Bas tadi, mestinya ucapan Nabi, siapa yang membuat doa itu tadi? Neraka jahanam lah tempatnya karena tak pernah aku ajarkan. Setelah kejadian, dia menjadi takrir ya. Tapi kalau sebelum kejadian, apa nama perbuatan itu? Ruqyah sahabat Nabi. Sahabat Nabi membacakan Al-Fatihah bolak-balik. Lalu kemudian Al-Fatihah itu menyembuhkan orang yang kena sengatan kalajengking, menyembuhkan orang penyakit gila. Tak pernah diajarkan Nabi. Dan ketika mereka pulang dari musafir itu melapor ke Nabi, mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka tidak tanya ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ada kepala suku kena sengat kalajengking, ada orang gila, kubacakan Al-Fatihah, apa hukumnya? Tak ada tanya itu. Yang ditanya mereka adalah, apa hukum kami menerima hadiah 30 ekor kambing dari ruqyah itu? Itu menunjukkan kekhawatiran mereka bukan pada hukum membaca itu, tapi yang dikhawatirkannya apa hukum menerima hadiah itu. Tentang mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar Siddiq takut ketika Umar bin Khattab mengatakan 70 penghafal Quran meninggal waktu terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah. Maka Umar mengatakan ini kalau tidak kita susun Quran ini dalam satu mushaf, maka dikhawatirkan nanti Qurannya akan hilang, indafar, hilang, lenyap. Kata Abu Bakar, aku tidak mau membuat yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya Allah melunakkan hati Abu Bakar dan dia setuju dengan membukukan itu. Lalu kemudian Abu Bakar dan Umar menghadap Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun tak mau melakukan itu. Karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Tapi akhirnya kemudian mereka melihat maslahat amat sangat penting, maka mereka melakukan itu. Kalau ada orang mengatakan, ini bukan bid'ah gua, ini kan memang sunnah sahabat. Nabi sendiri mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di abdu 'alaiha bin nawajiz. Ya betul. Tapi Nabi SAW waktu itu tak ada menyebut nama, tak ada menyebut perbuatan, bahwa perbuatan itu baru, bahwa perbuatan itu datang belakang. Tentang tarawih berjamaah disatukan dalam satu masjid, Umar sendiri menyebutkan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Nah, maka kita tahu ada nikmah, ada bi'sa. Ni'matul bid'atu bid'ah hasanah, bid'ah huda, bid'ah mahmudah. Sedangkan andai dia tidak setuju, maka dia katakan bi'satil bid'atu. Bi'sa, bid'ah dhalalah, bid'ah munkarah, bid'ah mazmumah. Kemudian Umar bertakbir beramai-ramai di hari nahar sampai bergoncang di Mina itu. Terdengar sampai ke Masjidil Haram, 6 km. Itu menunjukkan bahwa suaranya itu menggelegar. Dan itu tidak. Fakabbaran nasu bi takbirihi. Kemudian dia keluar pada hari kedua, bertakbir lagi. Lafaz kunut subuh. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nuthni 'alaika al khaira wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u lak wa nakhla'u man yakfuruk. Itu dibuat oleh Umar bin Khattab. Kemudian lafaz talbiyah yang dibuat oleh Umar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha, ditambahnya labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu bi yadaika labbaika wa raghba'u ilaika wal aman. Ditambah. Apa nama tambahan itu? Kemudian Utsman, azan pertama di hari Jumat. Azanul Jum'atil awal zadahu Utsman lihajatin nasi ilaihi wa aqarrahu wastamarra amal muslimina alaihi. Wastamarra amalul muslimina alaihi. Kemudian jawaban iqamat yang dibuat Utsman. Hayya 'ala shalah, hayya 'al falah. Dia jawab, masya Allah wa la quwata illa billah. Qad qamatis shalah, dia jawab, marhaban bil qailina 'adlan wa sidqan wa bis salati marhaban wa ahlan. Abu Hurairah diriwayatkan dari Ikrimah, anna Abu Hurairah kana yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah. Abu Hurairah bertasbih setiap hari 12.000 tasbih. Tak pernah disuruh Nabi.
Al-Quran hanya menyuruh wa ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tak ada pula Nabi menyebut bertasbihlah kamu 12.000. Maka penetapan angka 12.000 itu kalau pakai kaedah Syatibi tadi bid'ah. Tapi kalau dipakai kaedah Syafi'i bid'ah mahmudah. Memang dia bid'ah, memang dia tak ada. Tapi wafaqas sunnah, wafaqas syariah, maka dia mahmudah. Sebetulnya dulu pernah saya terpikir ide mau menulis buku sahabat-sahabat Nabi yang masuk neraka gara-gara bid'ah. Tapi terlalu ekstrim. Sedangkan tak begitu pun udah habis kita babak belur kan. Tak jadi saya buat. Abu Hurairah 2 kali menjerit dalam sehari. Kana li Abi Hurairah sayhatani fi kulli yawm, awal an-nahar wa akhirahu. Pagi dia menjerit. Apa kata dia? Zahabal lailu wa ja'an naharu. Wa urida alu fir'aun 'ala an-nar. Wa urida alu fir'aun 'ala an-nar. Fala yasma'uhu ahadun illa ista'adha billah minan nar. Tak pernah diajarkan Nabi. Berteriak 2 kali, pagi sekali, petang sekali. Meneriakkan itu. Abu Hurairah bertasbih. Annahu kana lahu khaytun. Abu Hurairah itu punya khayt, benang tali yang diikat simpul. Fihi alfa uqdah. La yanamu hatta yusabbihu bihi. Sebelum dia tidur malam, dia memetik tasbih itu. Dia petik tasbih itu sebelum tidur malam. Riwayat ini saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kita tahu Imam Az-Zahabi dalam ilmu hadis minal mutasyaddidin, sedangkan Al-Hakim minal mutasahilin. Jadi kalau Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak mensahihkan hadis, belum tentu diterima sebelum diseleksi oleh Imam Az-Zahabi. Makanya muncul kaidah sahahahul hakim wa wafaqahu az-Zahabi. Dalam wa wafaqahu az-Zahabi disahihkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Zahabi. Jadi riwayat ini bukan dari hadis maudhu', tapi justru dari orang yang sangat ketat dalam periwayatan, yaitu Imam Az-Zahabi. Abdullah bin Abbas tentang ayat Al-Quran, annahu amara an yuktaba limra'atin. Abdullah bin Abbas menyuruh supaya tuliskan ayat Al-Quran di kertas untuk perempuan ta'assara 'alaiha wiladuha, yang susah melahirkan anak. Asal min Al-Quran, thumma yughsalu. Setelah ditulis ayat Quran di kertas itu, dimasukkan ke air atau ditulis di mangkok, kemudian diisi air, airnya yughsalu, dimandikan, wa tusqa, diminumkan. Apa nama perbuatan itu? Tak pernah dilakukan, tak pernah disuruh Nabi. Maka kalau dipakai tadi kaedah, dan anehnya yang menulis ini adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Abdullah bin Zubair punya cara khusus. Qassama bin Zubair ad-dahra ala 3 layalin. Abdullah bin Zubair itu membagi 3 malam. Falailatun huwa qa'imun hatta sabah. Ada satu malam dia berdiri sampai subuh, ada satu malam dia rukuk sampai subuh, satu malam dia sujud sampai subuh. Tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Imam Az-Zahabi menyebut dalam Syiar A'lam Nubala. Abdullah bin Umar membuat tasyahud khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditambahnya wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatu lillah, as-salatu tayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sanadnya sahih. Begitu kata Imam Daraqutni, dan diakui oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abu Darda 100.000 kali. Kam tusabbihu fi kulli yawmin? Abu Darda, berapa kali engkau bertasbih sehari semalam? Kata dia 100,000, 100.000. Illa an tukhti al-asabi', 100.000. Kecuali kalau jariku salah hitung. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah suruh Nabi. Imam Zainal Abidin, annahu kana yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 1000 raka'atin, 1000 rakaat, ila an mata, sampai dia mati. Wa kana yusamma, sebab itulah maka dia disebut Zainal Abidin. Padahal nama aslinya Ali. Untuk membedakan antara Ali datuk dengan Ali cucu,
Maka disebut juga dia dengan Imam As-Sajjad, saking banyaknya sujud. Zainal Abidin, perhiasan orang ahli ibadah. Imam Zainal Abidin, anak Abdullah bin Abbas, sujud 1000 kali sehari semalam. Diriwayatkan oleh Al-Auza'i, kana yusalli fil yaumi alfa sajadah. Tak pernah dilakukan Nabi. Imam Amir bin Qais, salat dari terbit matahari sampai asar. Kana Amir la yazalu yusalli min tulu'i syamsi ila al-'asri, fayansarifu wa qad intafaqat saqahu. Sampai kedua kakinya bengkak. Fayaqulu ya ammaratan bis-su' innama khuliqta lil ibadah. Wahai nafsu yang selalu menyuruh pada beribadah, sesungguhnya engkau diciptakan hanya untuk beribadah. Imam Baqi bin Makhlad atam Quran, kana Baqi yaftimul Qur'ana kulla lailatin fi 13 raka'ah wa kana yusalli bin nahar 100 raka'ah wa yasumud dahra. Tak pernah dilakukan Nabi. Apa nama perbuatan itu? Bukan pula dia Khulafa' Rasyidin. Imam Ahmad bin Hanbal, kana yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 300 raka'ah. Imam Ahmad bin Hanbal salat sehari semalam 300 rakaat. Sedangkan Syekh Albani membid'ahkan salat yang lebih dari 11 rakaat. Berarti kalau begitu perbuatan Ahmad bin Hanbal ini bid'ah. Wa kullu bid'atin, tidak. Kalau Syafi'iyah ada yang mahmudah, ada yang mazmu'ah. Maka yang menyelamatkan mereka ini dari neraka hanya kaidah Syafi'i. Betapa Syafi'i menyelamatkan sahabat, menyelamatkan tabi'in, menyelamatkan imam-imam mazhab dari terjerumus dalam bid'ah dalalah karena kaedahnya itu. Imam Ahmad membuat satu doa dalam salat. Fi salati mundu 40 sana. Aku mendoakan Syafi'i fi salati, dalam salatku, bukan setelah salam. Apa doanya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan ayah ibuku, ampunkan Imam Syafi'i. Salafus salih minum air Quran. Wara'a jama'atun minas salaf an tuktab lahul ayat minal Quran. Menurut kalangan salaf, boleh menuliskan ayat-ayat Quran, summa yashrabuha, kemudian diminum. Qala Mujahid. Mujahid adalah salah satu murid dari Abdullah bin Abbas. Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, la ba'sa an yuktab al-Quran wa yaghsilahu wa yasqiyahu al-marid. Tulis Quran, mandikan airnya, minum. Wa mithluhu an Abi Qilabah, riwayat yang sama dari Abu Qilabah. Wa yukaru an Ibnu Abbas, begitu juga riwayat dari Ibnu Abbas untuk perempuan hamil susah melahirkan. Ibnu Taimiyah dalam masalah bid'ah, ternyata dia habis sholat subuh sampai terbit matahari, mendongak kepalanya ke atas dan dia membaca Al-Fatihah tak berhenti. Man wazaba ala 40 marrah kulla yaumin baina sunnatul fajri wa salatul fajri. Siapa yang membaca ini antara salat sunat fajar sampai salat fajar, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, hasalat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbuhu. Maka hatinya akan hidup dan hatinya tak akan pernah mati. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Yang menulis ini muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Taimiyah pada salat subuh, maka dia sampai terbit matahari, apa yang dia lakukan? Yang meriwayatkan ini muridnya langsung, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar dalam kitab Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Fara'aituhu, kata Al-Bazzar, aku melihat Ibnu Taimiyah yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah habis salat subuh, wa yukarriruha, diulangnya tak berhenti. Diulangnya tak berhenti. Wa yaqta'u dzalikal waqta kullah, sampai habis waktu. Jadi dari salat subuh sampai terbit matahari syuruk itu lebih kurang 45 menit. Maka Ibnu Taimiyah tak berhenti membaca Al-Fatihah. A'ni min al-fajr ila irtifa'i syamsi fi takrir tilawatiha. Diulangnya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal maghdubi alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali ratus, berapa kali ribu itu dia baca Al-Fatihah. Tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Jadi kalau dipakai kaedah tadi, maka Ibnu Taimiyah melakukan perbuatan bid'ah.
Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perbuatan bid'ah. Nauzubillah. Syekh bin Baz membuat zikir tangkal sihir. Wa min asbabis salamati aidan, di antara penyebab kita bisa selamat dari gangguan sihir, kata dia, baca qul huwallah wal mu'awwidhataini wal falaq dan qul binnas ba'da kulli shalah, fahiya min asbabis salamah. Wa ba'da al-fajr wal maghrib, habis salat subuh dan habis salat salasa marat, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Syekh bin Baz Majmu' Fatawa juz 8 halaman 115. Syekh bin Baz membuat tangkal obat sihir, yaitu dengan ada bacaan-bacaan khusus, kemudian diambil pula sab'u waraqatin minas sidri madquqah, ambil daun sidir 7 biji, 7 daun madquqah, ditumbuk pakai batu gilingan, masukkan ke dalam air, bacakan doa-doa ini dengan susunan doa, yang susunan itu beliau yang membuat. Sebagiannya ada dalam hadis, sebagiannya tidak. Itu menunjukkan bahwa ini juga perbuatan tidak dilakukan, tidak dibuat Nabi SAW. Ada baca khatam Quran di salat tarawih di Masjid Haram. Yang ditanya itu adalah Syekh bin Baz. Ba'dunna yunkiruna ummatil masajid. Ada sebagian orang yang mengingkari pembacaan imam-imam masjid yaqra'una khatamatal Quran fi nihayati syahr Ramadan. Karena ada tradisi di Saudi Arabia itu, ketika ujung-ujung Ramadan mereka membaca doa khatam Quran dalam sholat tarawih itu. Innahu yasbut anna ahadan min as-salaf fa'ala. Karena tidak ada satu pun dari kalangan salaf melakukan itu. Apa untuk melakukan itu? Apa jawab Syekh bin Baz? La haraj. La haraja fi dzalik. Boleh, tak apa-apa. Li'annahu sabata an ba'd as-salaf annahu fa'ala dzalik wa innahu du'a. Karena itu doa kata dia. Maka doa bersifat umum boleh. Jadi kalau gitu mereka juga berdalil dengan dalil yang bersifat umum. Sababuhu fi shalah fata'ummuhu illatud du'a fi shalah kal qunut fil witri. Jadi kalau begitu juga melakukan suatu amalan yang dalilnya umum. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tentang doa khatam Quran dalam sholat tarawih itu tak ada di Pekanbaru, tak ada kita buat. Kita biasanya doa khatam Quran itu di luar sholat. Mereka membaca doa Quran dalam sholat. Wa amma du'a khatmil Quran fi shalah fala a'lam lahu aslan. Adapun membaca doa khatam Quran dalam sholat tarawih, aku tak tahu ada dasarnya. La min sunnati Rasul wa la min sunnati sahabat. Tidak dalam sunnah Nabi maupun sunnah sahabat. Wa ghayatu ma fi, tujuannya tak lain paling tinggi, anna Anas bin Malik kana iwa arada yuqtimul Quran jama'a ahlahu wa da'a. Anas bin Malik pada selesai khatam Quran, dia panggil anaknya, istrinya, lalu mereka berdoa khatam Quran. Wa hadha fi shalah. Sedangkan ini dilakukan di luar salat. Amma fi salati falaysa laha aslun. Adapun dilakukan doa khatam Quran dalam salat tak ada dasarnya. Lakin, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Lakin ma'adha hiya mimma ikhtalafa fihi ulama. Tapi ini termasuk masalah khilafiyah. Ulama sunnah walaisu ulama al-bid'ah. Artinya apa? Kalau yang berbeda pendapat nih kita, kata dia boleh. Tapi kalau mereka tak boleh. Itu yang dia maksud ulama sunnah, maksudnya antar sesama dia. Tapi kalau kalian ikhtilaf, itu baru bid'ah. Kalau kami ikhtilaf, itu sunnah. Itu begitu lebih kurang terjemah. Wal amru fi hadha wasi'un. Masalah ini la bagi lil insan an yushaddid. Tidaklah selayaknya orang itu terlalu syadid, terlalu ketat dalam masalah ini. Ini hatta rujuk anil masjid, sampai orang tak setuju dengan baca Quran ini lalu keluar dari masjid, kata dia. Wa yufariqu jama'atal muslimin min ajli du'a inda khatmil Quran. Kenapa begitu keras bersikap? Jadi Syekh Ibnu Utsaimin lunak dalam masalah ini. Nah, bagaimana dengan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dijawab Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu dua. Bid'atani mahmudatun wa mazmumah. Bagaimana? Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Kalau sesuai dengan, walaupun perbuatan itu tidak disuruh Nabi, tidak dibuat Nabi, tidak diajarkan Nabi, tidak ada qauli, tidak ada fi'li, tidak ada taqrir. Kalau dia wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Kalau dia bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmum. Jawaban kedua Imam Syafi'i. Wa ja'a 'ani Syafi'i
Ma akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibihi qala al-muhdatsat darbani. Perbuatan yang baru itu ada dua. Ma muhditsa, kalau dia dibuat-buat, yukhalifu kitaban, bertentangan dengan Quran. Au sunnah, bertentangan dengan sunnah. Au asaran, bertentangan dengan asar. Au ijma', bertentangan dengan ijma'. Fahadhihi bid'atud dalal. Maka ini bid'ah dalalah. Wa ma muhditsa kalau ada perbuatan yang dibuat-buat, tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tapi dia khair, bah. La yuqalifu syai'an min dzalik. Tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan fahadhihi muhdatsatun, maka ini tetap muhdasah, tapi dia ghairu mazmumah, tidak mazmum, tidak tercela. Yang meriwayatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bagaimana pula pendapat Imam Nawawi? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata dia ini hadisnya umum, dikhususkan, dipersempit lagi oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Al-muhdatsat al-batilah wal bid'ah al-mazmumah. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah itu apa? Al-muhdatsat, sesuatu yang dibuat-buat, batilah wal bid'ah al-mazmumah. Tapi semua bid'ah itu dhalalah. Imam Nawawi menjawab, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah hadza am. Imam Nawawi menjawab, hadza amun maksud, tapi dengan taksis. Apa yang mentaksisnya? Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud kullu itu adalah ghalibuhu, bukan jami'uhu wa sa'iruhu, tapi ghalibuhu, sebagian besar. Tapi katanya bid'ah tak bisa dibagi. Bid'ah adalah semua yang tidak ada di masa Nabi. Kalau begitu pesawat itu bid'ah. Oh, itu adalah urusan dunia. Kalau handphone sama pesawat sama mobil itu urusan dunia. Ini adalah urusan ibadah. Nah, itu buktinya bisa berbagi. Kalau aku bagi boleh, bagi tak boleh. Logika cara berpikir. Kalau orang yang bid'ah boleh dibagi. Kenapa pakai mobil? Oh, mobil itu urusan dunia. Yang terpenting buat ibadah. Nah, itu sendiri membagi. Bisa. Ini logika Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata dia, bagaimana membantah argumen dalam mafahim yajib an tusahhah. Tapi ada kaidah, jika tidak dibuat Nabi maka haram. Maka datanglah muhaddis Al-Maghrib Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari membuat satu kitab tentang at-tark. Apakah kalau tidak dibuat Nabi berarti buat perbuatan itu haram? Karena ada kaidah yang mereka buat, at-tarku yaqtadi tahrim. Kalau tidak dibuat Nabi berarti haram. Maka dibantah beliau. Mari kita uji kekuatan kaidah ini. Pertama, Nabi tidak makan bab. Tapi tidak berarti makan bab itu haram. Kalau dipakai kaidah at-tarku yaqtadi tahrim, maka haramlah bab. Padahal Nabi tak makan. Oleh sebab itu kenapa Nabi tak makan? Pertama, karena itu bukan kebiasaan dia. Dua, khawatir akan memberatkan umat. Ini terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih 3 malam, malam ketiga dia tak keluar. Kenapa? Karena khawatir nanti umat ini khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir ini nanti memberatkan bagi kamu, kata Nabi SAW. Jadi tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti haram, tapi karena khawatir memberatkan. Ketiga, tak terlintas di pikiran Nabi. Contohnya mana? Tentang mimbar. Dulu khutbah dia bersandar aja ke batang pohon kurma. Bersandar di batang pohon kurma sampai akhirnya datang seorang perempuan. Perempuan ini lahan najjar. Dia punya tukang kayu. Lalu kata perempuan ini, "Ana ja'alulaka saw'an taqulu alaihi." Ya Rasulullah, bolehkah kami buatkan mimbar supaya kau bisa duduk menyampaikan khutbah pengajian di mimbar itu? Artinya kalau at-tarku tahrim tentu haram membuatkan mimbar itu. Lalu kenapa tidak dibuat?
Tak terlintas di pikiran Nabi. In syi'ti, kata Nabi, kalau kau mau, fa'amilah. In syi'ti, kata Nabi, kalau kau mau, buatlah mimbar itu. Maka dibuatlah mimbar. Membantah kaedah at-tarku yaqtadi tahrim. Keempat, karena Rasulullah lupa. Rasulullah manusia biasa, maka dia bisa saja lupa. Ini tidak menunjukkan bahwa kalau tidak dilakukan Nabi, berarti haram. Kelima, khawatir orang-orang tak dapat menengok. Nabi tidak membuat pintu Ka'bah itu dua, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Aslinya Nabi membuat pintu itu dua, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Biar semua orang keluar masuk Ka'bah. Tapi karena dikhawatirkan nanti karena orang ini baru saja masuk Islam, dikhawatirkan mereka tak dapat menerima kebiasaan baru itu, tidak dibuat Nabi. Tapi tidak dibuat Nabi itu tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Maka batallah kaedah at-tarku yaqtadi tahrim. Keenam, karena termasuk dalam makna ayat bersifat umum, wa fa'al khaira. Walaupun tidak dilakukan Nabi. Wa fa'al khaira la'allakum tuflihun. Jika tidak dilakukan Rasulullah, maka haram. Adakah kaedah ini menurut Quran dan Sunnah? Tak ada. Karena kaedah itu cuma ada tiga. Pertama, nahi, la taqrabu zina. Yang kedua, nafi, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Yang ketiga, wa'id, man ghasyana falaysa minna. Tak ada kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi, maka haram. Tak ada kaedah itu. Tak kapan datang munculnya? Tanya sama ahli-ahli usul fikih. Kedua, yang diperintah Allah lakukan, yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Hanya itu saja. Tak ada kaedah tambahan. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh wa manahakum an tantahu. Jadi muncul kata ketiga. Kalau tidak dilakukan maka haram. Tak ada. Tambahan. Berarti tambahan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ketiga, wa ma amartukum bihi fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Tak ada tambahan. Yang tak aku lakukan haram. Tak ada. Keempat, ulama usul fikih mendefinisikan sunnah itu adalah sunnah itu masa para Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku Quran min qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yakunu dalilan. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi bukan Quran, yasluhu yakunu dalilan, tapi dia bisa jadi dalil hukum syar'i. Kalau begitu hanya tiga, qaul, fi'il, taqrir, tak ada tambahan, tark, tak ada. Yang bisa dijadikan lahan takrib, tak ada tambahan tark, menambah-nambah. Kelima, at-tarku, sesuatu yang ditinggalkan tidak dilakukan, tidak selamanya mengandung makna larangan, tapi mengandung multi makna. Dalam kaidah usul fikih, ma'alahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sesuatu yang masih ada ihtimal, maybe, maka tak bisa dijadikan sebagai absolut dalil. Keenam, at-tarku perkara yang ditinggalkan tidak dilakukan Nabi itu adalah asal. Hukum asal tidak ada suatu perbuatan. At-tarku itu asal at-tarku itu tak ada perbuatan. Sedangkan perbuatan itu datang belakangan. Maka at-tarku tak dapat disebut bisa menetapkan suatu hukum. Karena hukum perbuatannya tak ada. Cuma itu bisa menetapkan suatu hukum. Maka dia keluarnya ma halallahu bi kitabihi fa huwa haram. Wa ma harrama fa huwa haram. Wa ma fatataha فهو عفو ما حرم فهو حرام وما حرم فهو حرام وما فتح فهو عفو فاقبلوا من الله. Maka terima sajalah yang didiamkan Nabi itu. Tidak ada yang dikatakan wa ma harramahu haramun wa ma halallahu haram wa ma sakatahu bid'atun. Tidak ada. Ini dari 6 argumen tadi menunjukkan bahwa kaedah at-tarku yaqtadi tahrim adalah kaedah yang tidak valid, yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Lantas, kriteria bid'ah dalalah, karena kita tak mau juga bid'ah hasanah ini terlalu lebar tanpa ikatan sama sekali. Lalu kemudian apa ikatannya? Kriteria bid'ah menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa tahqiqu annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fa huwa hasanah wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbah fi syar'i fa huwa mustaqbah wa illa hiya min qismil mubah. Kalau masuk di dalam mustahsan berarti hasanah, kalau masuk di dalam mustaqbah berarti dia qabihah mazmumah.
dalalah. Kalau tak mampu fahuwa mubah. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, "Fama wafaqa sunnata fahasanun, wa ma khalafa fadalalatun, wa huwa al-muradu haitsu waqa'a dhammul bid'ah, wa ma lam yuwafiq wa lam yukhalif fa'ala aslil ibahah." Al-aslu fil asya' al-ibahah. Kriteria bid'ah dalalah. Pertama, keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah duduk bersemayam di atas aras seperti manusia duduk di atas kursi, atau menyatakan manusia bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti, panteisme, atau menyembah Allah namun menghadapkan diri kepada selain Allah, atau mengatakan Quran tak lengkap, mengingkari takdir, mengampirkan sesama muslim, mencaci maki sahabat, maka ini masuk bid'atun dhalalah. Kedua, merubah bentuk ibadah yang telah disyariatkan. Misalnya rakaat salat wajib, mengurangi takaran zakat fitrah, mengurangi jumlah sujud, mengganti surat Al-Fatihah dengan surat lain, merubah lafaz azan, membuat sujud sebelum rukuk dan lain sebagainya. Ketiga, merubah waktu ibadah. Salat subuh jam 9 pagi, puasa setengah hari, merubah tempat ibadah, tawaf di Bukit Keramat, tawaf di kuburan dan lain sebagainya. 4. Meyakini ada sesuatu keutamaan pada suatu ibadah dilakukan dengan cara khusus tanpa ada dalil syar'i. Misalnya puasa dengan menjemur diri di panas, karena pahalanya katanya lebih banyak, lebih besar. Berpuasa selama 40 hari akan mendatangkan ini. Atau sholat dengan pakaian tertentu, sholat dengan pakaian bulu kambing yang berkeringat makin panas, makin gatal, pahalanya makin besar. Bid'ah dhalalah. Kelima, menyatakan keutamaan khusus pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, pada orang tertentu, pada zikir tertentu, pada surat tertentu, tak ada dalilnya. Itu bid'ah dhalalah. 6. Membuat ibadah khusus dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, dan keutamaan tertentu. Siapa yang sholat pada malam maulid mendapatkan ini dan ini, bid'ah dhalalah. 7. Berkumpul melakukan suatu ibadah pada waktu tertentu, tempat tertentu, dengan keyakinan tertentu, ada balasan tertentu. Adapun berkumpul di masjid pada malam maulid Nabi dengan mendengar bacaan Quran, ceramah agama seputar sejarah Nabi, atau pada malam tahun baru hijrah sebagai muhasabah diri, sangat dianjurkan untuk memanfaatkan momen untuk membahas masalah tersebut. 8. Membuat batasan tertentu dengan takaran, jumlah, bilangan, waktu yang telah ditetapkan syariat, sampai berat nisab zakat, jarak qasar salat, jumlah bilangan kafarat, jumlah batu melompat jumlah putaran tawaf dan sa'i. Dirubah itu bid'ah mungkarah. 9. Semua perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil dari syariat, apakah dalil itu nas atau pemahaman terhadap nas, atau secara terperinci dalam dalil, atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Jika penentu apakah dalilnya itu nas atau pemahaman terhadap nas, atau secara terperinci dalam dalil, atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah sunnah hasanah. Ketika terjadi ikhtilaf antara dalil dan dalil, maka dalil yang bersifat nas lebih dikedepankan, muqaddamun alal mafhum ijmali. Dalil khusus lebih didahulukan daripada bersifat umum. Dalil yang disebutkan secara nas muqaddamun daripada dalil pemahaman mafhumun nas. Nas muqaddamun ala mafhumin nas. Demikian maka pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama. Kalau mau lengkapnya, lihat mafhumul bid'ah wa atharuhu fi tirabil fatawa al-mu'asirah, dirasah ta'siliyah tatbiqiyah Dr. Abdul Ilah bin Hussein Al-Arfaj, Darul Fatah 2013, halaman 373-376. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Terima kasih, lebih kurang 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.